mata kuliah kepemimpinan. Selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Jadi hari ini kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan tentang Gajah Mada pada peristiwa Perang Bubat, yang dimana akan dipresentasikan. Udah keganti? Maaf, slide-nya sudah terganti? Belum. Di stop screen saja, di stop kemudian di share screen lagi, tidak apa-apa. Maaf. Ya, oke, silakan, tidak apa-apa. Kemudian share screen lagi. Bisa dibesarin? Nah, ya. Oke, tidak apa-apa, kecil, tidak apa. Silakan. Nah, sudah cukup, tidak apa-apa, cukup. Nah, jadi yang akan presentasi yaitu saya sendiri, Sinta, nanti ada Noval, Albertus Kajong, Hafiz, dan Arif. Langsung saja pada narasi singkat tentang Perang Bubat. Jadi pada tahun 1357 terjadi Perang Bubat. Jadi perang ini dilatar belakangi pengkhianatan terjadi antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Perang ini melibatkan nama-nama besar seperti Hayam Wuruk, Gajah Mada, Linggabuana, dan Dia Pitaloka Citra Resmi. Perang Bubat tidak hanya berakibat batalnya rencana perkawinan antara Hayam Wuruk dengan Dia Pitaloka dan rencana membangun kembali silaturahmi antara kedua kerajaan, tetapi juga mengakibatkan terbunuhnya Maharaja Linggabuana dan putrinya Dia Pitaloka Citra Resmi. Kisah itu bermula dari kisah asmara Hayam Wuruk dan Dia Pitaloka. Jadi sang Raja Majapahit jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat lukisan seorang putri, yang dimana putri tersebut ialah Dia Pitaloka Citra Resmi, seorang putri dari negeri Sunda. Selain atas nama cinta, Hayam Wuruk memiliki niat baik untuk mempersatukan kembali tali silaturahmi antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Majapahit yang telah lama putus akibat pemberontakan dan perebutan wilayah kekuasaan. Dengan dorongan politik ini, keluarga Kerajaan Majapahit merestui hubungan dan pernikahan mereka. Surat kehormatan kemudian diantarkan kepada Raja Linggabuana di Kerajaan Sunda yang berisi lamaran untuk mempersunting putrinya Dia Pitaloka. Niatnya upacara akan dilaksanakan di Majapahit. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Noval. Dipersilakan. Perjalanan rombongan Sunda menuju Majapahit. Dari sisi kerajaan Sunda, mereka merasa terhormat atas rencana pernikahan ini. Sang raja dengan senang hati menyetujui Hayam Wuruk untuk melamar putrinya. Namun ketika mengetahui bahwa upacara pernikahan akan diselenggarakan di Majapahit, pihak Sunda cukup keberatan. Pasalnya, menurut adat yang berlaku waktu itu, aneh dan tidak lazim rasanya jika pihak perempuan mendatangi pihak laki-laki. Seharusnya kebalikannya. Selain itu, penasihat-penasihat kerajaan menduga bahwa ini adalah jebakan diplomatik. Namun nampaknya pemikiran tersebut kurang mampu memengaruhi Linggabuana. Linggabuana merasa garis leluhur dua kerajaan tersebut lebih kuat akan Majapahit. Perjalanan dilakukan oleh rombongan Sunda, dan setibanya mereka di Majapahit, mereka ditempatkan di Sangarahan Bubat. Ironinya, tempat ini nantinya menjadi akhir dari perjalanan mereka. Salah paham dan pengkhianatan. Menurut sumber Kidung Sundayana, Gajah Mada Majapahit
Kerajaan Majapahit memiliki niat untuk menguasai Kerajaan Sunda. Sumpah Palapa yang bertujuan untuk menyatukan wilayah Nusantara di bawah naungan Majapahit menjadi ambisi dan motivasi besar bagi Gajah Mada untuk menaklukkan Sunda. Dari berbagai kerajaan yang sudah berada di tangan Majapahit, Kerajaan Sundalah yang belum dimiliki. Padahal jarak kedua kerajaan tidak begitu jauh dan masih dalam satu pulau yang sama, yaitu Pulau Jawa. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, yaitu Mas Lian Kajeng. Ia mendesak Hayam Wuruk untuk berpikir demikian dan mengambil kesempatan untuk menunjukkan superioritas Majapahit atas kerajaan atas Sunda. Karena Gajah adalah Mapati yang diandalkan saat itu. Hayam Wuruk mulai bimbang. Hayam Wuruk masih bingung dan membutuhkan waktu untuk mengambil keputusan. Gajah Mada yang teguh pendirian mengerahkan pasukan ke lapangan Bubat. Tanpa sepengetahuan Hayam Wuruk, esok harinya lapangan Bubat dikepung oleh prajurit Majapahit. Dan peristiwa tragis akan dihadapi oleh rombongan kerajaan Sunda. Peristiwa tragis di lapangan Bubat. Tidak menyangka bahwa Majapahit melakukan pengkhianatan dengan mengepung lapangan Bubat dalam jumlah besar. Kerajaan Sunda jelas akan kalah. Jumlah prajurit rombongan yang seadanya dan perlengkapan perang yang minim. Demi kehormatan kerajaan Sunda, sang raja dan beberapa prajuritnya melawan pasukan Majapahit yang masif. Alhasil Linggabuana dan pasukannya gugur dalam perang yang tidak seimbang itu. Oke, dilanjutkan oleh Mas Hafiz. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Cerita peristiwa tragis di lapangan Bubat. Sang putri yang menyaksikan ayahandanya terbunuh dalam medan perang segera melepas patrem atau tusuk kondenya dan menikam ke jantungnya. Ia lebih memilih bela pati atau bunuh diri demi kehormatan bangsanya daripada harus tunduk ke Majapahit. Aksi berani Dyah Pitaloka pun diikuti oleh para perempuan kerajaan lainnya. Dan rombongan Sunda yang datang ke Majapahit tidak tersisa satu orang pun. Nah, seperti terlihat pada slide, di sini adalah peta kerajaan Majapahit, di mana terjadi pertempuran Bubat tersebut, yang terjadi di lapangan Bubat, seperti terlihat pada gambar yang berada di nomor 4. Disinilah terjadi pertempuran yang tidak seimbang tersebut, yang mengakibatkan Maharaja Linggabuana, Dyah Pitaloka Citraresmi, dan rombongan kerajaan Sunda terbunuh. Kurang lebih seperti itu. Kemudian tokoh-tokoh utama yang terlibat dalam cerita ini. Yang pertama ada Prabu Hayam Wuruk. Beliau adalah Raja Majapahit. Yang kedua ada Gajah Mada, Mahapatih Kerajaan Majapahit. Yang ketiga ada Maharaja Linggabuana, Raja Kerajaan Sunda. Yang keempat ada Dyah Pitaloka Citraresmi, Putri Mahkota Kerajaan Sunda. Kemudian di sini kita mengambil salah satu tokoh yang dapat kita contoh kepemimpinannya dan dapat kita jadikan pembelajaran. Beliau adalah Gajah Mada, Mahapatih Kerajaan Majapahit. Gajah Mada memiliki sifat kepemimpinan yang dapat kita contoh, yaitu bijaksana dalam menghadapi berbagai macam kesukaran, sehingga selalu berhasil menciptakan ketentraman. Pembela negara yang berani tiada tak ada. Bela diri, bela bangsa, bela negara. Bijaksana dalam segala tindakan. Memperoleh kepercayaan karena rasa tanggung jawabnya yang besar. Dan selalu menjunjung tinggi kepercayaan yang dilimpahkan. Bersifat setia dengan hati tulus, ikhlas kepada negara. Pandai berpidato dan berdiplomasi mempertahankan atau meyakinkan sesuatu. Murah hati, berbudi pekerti baik, berhati emas, bermuka manis, dan penyabar. Selalu tampak gembira walaupun dalam dirinya sedang gundah.
atau terluka. Terus-menerus bekerja rajin dan sungguh-sungguh. Mau mendengarkan pendapat orang lain dan mau bermusyawarah. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Arif Irawan. Dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Hafiz. Hanya saja memang pada peristiwa Perang Bobat ini, sifat kepemimpinan Gajah Mada yang baik itu ditutupi oleh ambisi yang tinggi untuk menaklukkan kerajaan Sunda dengan bersikeras menganggap kedatangan mereka sebagai pengakuan takluknya kerajaan Sunda kepada kerajaan Majapahit. Perang yang tidak seimbang ini tentu saja dimenangkan oleh Mahapati Gajah Mada. Yang dampak peristiwa Perang Bobat. Yang pertama, hancurnya tali silaturahmi Sunda dan Majapahit. Yang kedua, hancurnya karir Gajah Mada sebagai patih. Selanjutnya, tak ada yang salah dengan berambisi. Namun pastikan juga kalau kamu tidak terhanyut dengan ego sendiri. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 2. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 2. Tolong mic-nya dihidupkan semua biar tepuk tangannya terdengar. Tepuk tangan, mari mic-nya dihidupkan. Baik, jadi ada satu yang menarik. Jadi kelompok 2 ini bisa mengambil sebuah sebuah kalimat yang bagus. Tolong slide yang terakhir tadi, ya, slide yang terakhir. What? Ya. Nah, tak ada yang salah dengan ambisi. Namun pastikan juga kalau kamu tidak terhanyut dengan ego sendiri. Nah, ini bagus sekali ini ya. Nah, mohon teman-teman mahasiswa lain juga bisa memaknai ini secara bijak. Nah, seperti yang saya kemukakan tadi pada pendahuluan, bahwa peristiwa Perang Bobat itu yang kasus ini ditulis berdasarkan dari negeri Sunda. Ya, tadi ya, dari Kidung apa Mbak Sinta tadi? Dibuka mic-nya. Kidung Sundayana. Nah, diambil dari naskah Kidung Sundayana. Kidung itu adalah sebuah tembang atau sebuah lagu yang bernuansa magis, kidung. Kalau sekarang itu biasanya untuk doa itu ya, itu disebut kidung pujian gitu ya. Karena yang menulis itu Sunda, maka tentu tidak paham persis dinamika yang terjadi di internal Keraton Mojopahit. Yang terlihat bahwa mereka dikepung oleh prajurit Mojopahit, yang mana bagi mereka prajurit Mojopahit itu di bawah kendali Gajah Mada. Sehingga dengan demikian Gajah Mada menjadi tertuduh utama dalam Kidung Sundayana. Namun demikian, ada teks lain yang menyatakan bahwa sebenarnya Gajah Mada tidak mempunyai peran apapun dalam kasus Perang Bobat. Bahwa betul bahwa Gajah Mada itu tidak mengendaki Hayam Wuruk datang ke kerajaan Sunda, tapi harus Raja Sunda yang datang ke Mojopahit. Itu memang Gajah Mada. Nah, peristiwa ini kemudian ditunggangi oleh seseorang perwira di Majapahit yang bernama Mahapati. Mahapati ini dia mempunyai cita-cita menjadi Perdana Menteri atau menjadi patih. Mahapati itu ada nama, ini nama ya, bukan jabatan. Kalau tadi Mahapatih Gajah Mada itu, Mahapatih itu jabatan. Tapi ini ada seseorang perwira yang namanya Mahapati. Nah, Mahapati ini kemudian menunggangi peristiwa ini sehingga dia mengerahkan beberapa prajurit dan menyamar memakai pakaian perwira Gajah Mada. Jadi ada buku yang cerita gitu, sehingga akhirnya yang disalahkan adalah Gajah Mada. Sebenarnya perbuatan Mahapati.
Tapi oke lah, kita tidak tahu mana yang benar. Tapi yang menarik di sini adalah tak ada yang salah dengan ambisi. Namun pastikan juga kalau kamu tidak terhanyut dengan ego sendiri. Terima kasih. Baik, saya persilahkan teman-teman yang lain untuk menanggapi. Kita masih punya waktu 5 menit. 15 menit. Saya persilahkan. Monggo. Jangan lupa mengisi presensi ya. Presensinya mungkin sudah bisa dibuka ini. Jangan lupa. Presensinya sudah bisa dibuka ya. Jadi kalau saudara nggak ngisi presensi nanti repot. Sambil mengisi presensi saya akan cek satu persatu. Saudara Jean Martin, selamat pagi, selamat siang. Mohon maaf Pak, izin stop share dulu. Oh jangan, enggak usah, biarin aja. Oh ya. Nah, saudara Jean Martin, selamat. Ya Pak. Oke. Selamat siang Pak. Siapakah Raja Hayam Wuruk ketika perang Bubat terjadi? Saudara Jean Martin. Gimana Pak tadi soalnya Pak? Wela, sampean itu kuliah atau ngobrol atau minum kopi atau di kafe? Dengarkan baik-baik saudara Jean Martin, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas Pak. Nah, siapakah Raja Majapahit ketika terjadi peristiwa perang Bubat? Ini Pak. Tolong Mbak Sinta, slide yang ada tokoh-tokoh utamanya ditayangkan. Yang ada tokoh-tokoh utamanya. Nah, bisa dibaca Mas Jean Martin, siapakah Raja Majapahit itu? Prabu Hayam Wuruk Pak. Prabu Hayam Wuruk, gitu ya. Wuruk. Oke, terima kasih. Sama Pak. Ya, oke. Saudara Maroni Abdullah, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik. Sumpah yang diucapkan Gajah Mada ketika diangkat sebagai Mahapati, itu sumpah apa? Sumpah Palapa, Pak. Sumpah Palapa, terima kasih. Saudara Harmin, selamat siang. Selamat siang, Pak. Saudara Harmin, selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya, baik, bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Baik. Pada saat ini, dewasa ini, petilasan atau bekas kerajaan Majapahit terletak di daerah mana? Kerajaan Majapahit terletak di daerah mana, Pak? Lah ya itu pertanyaannya. Oh, baik, Pak. Iya. Iya. Jawa Timur, Pak. Jawa Timur. Mojokerto ya, Pak. Mojokerto, terima kasih. Saudara Tommy Pranata, selamat siang. Masih pagi, Pak. Oh, masih pagi. Ini saudara di mana kok masih pagi? Apa posisi di Sri Lanka begitu yang masih pagi? Masih di kamar, Pak. Oh ya, gimana ya saudara ini? Kurang sehat saya, Pak. Oh, kurang sehat. Oke, enggak apa-apa. Tadi ikuti presentasi tuh ya? Ikuti, Pak. Oke. Tolong sebutkan moto terakhir yang diucapkan oleh kelompok 2 ini. Oh, tak ada yang salah dengan berambisi,
Namun pastikan juga kalau kamu tidak terhanyut dengan egomu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Sinta. Saya mohon konfirmasinya benar atau tidak? Peninggalannya. Di Jawa Timur peninggalannya. Oh, enggak, moto terakhir tadi yang dijawab oleh tadi dia moto terakhirnya benar nggak dia ngomong gitu. Tolong Mas diulangi tadi moto terakhirnya. Tak ada yang salah dengan berambisi, namun pastikan juga kalian kalau kamu tidak terhanyut dengan ego emosi. Ya, benar Mbak Sinta? Benar ya? Oke. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Mas Febriano Andrian Piong. Selamat Ya, Pak. siang. Wah, posisi di mana Mas Andrianus? Di Jogja, Pak. Oh, di Jogja. Baik. Siapakah Raja Sunda yang terbunuh di Perang Bubat tadi? Nah, jangan diperlihatkan Mbak Sinta. Yuk. Mas Febriano, silahkan. Siapakah Raja Sunda yang terbunuh pada peristiwa Perang Bubat? Bentar, Pak. Lagi bacain slide-nya, Pak. Walah, wong sudah dikirim tadi pagi kok ya. Silahkan santai saja. Iya Mas. Oke Mbak Sinta tolong ditampilkan. Prabu Buana, Pak. Prabu siapa? Prabu Linggabuana. Oh iya, Linggabuana. Ya, Betul ya. Oke, Mas Aldi Samsunar, selamat siang. Siang, Pak. Apa yang melatar belakangi Raja Linggabuana, Prabu Linggabuana berkunjung ke Majapahit? Apa, Pak? Coba ulang, Pak. Nah, ini kan kerajaan Sunda ini kan berkunjung ke Majapahit. Ya, Pak. Nah, mengapa kerajaan Sunda itu kok berkunjung ke Majapahit? Dalam rangka apa? Monggo Mas Samsunar. Ya, Pak. Ya, dalam rangka apa? Sudah ketemu Mas Aldi Samsunar? Ini justru intinya cerita itu di situ. Belum, Pak. Sabar ya, Pak. Coba Mbak Sinta tolong dijelaskan mengapa Linggabuana kok berkunjung ke Majapahit. Tolong Mbak Sinta Jawab itu enggak, Bang. Maaf, Pak. Kenapa Linggabuana berkunjung ke Majapahit? Harus berkunjung ke Majapahit.
Dikarenakan untuk melaksanakan pernikahan yang rencananya antara Kerajaan Majapahit sama Kerajaan Sunda, namun dari pihak Majapahit mengirimkan surat bahwa yang harus mendatangi Kerajaan Majapahit yaitu Kerajaan Sunda yang berkunjung, bukan sebaliknya. Mungkin kurang lebih begitu, Pak. Terima kasih, betul. Mas Aldi, sudah bisa dipahami? Iya Pak, sudah Pak. Iya, itu gara-gara cinta itu ya. Siap Pak. Wah, kamu itu. Saudara Ilham, selamat siang. Saudara Ilham, M.Ilham. Selamat siang. Kalau saya panggil nggak menjawab, saya corek nanti presensinya ya. Saudara Ilham, satu kali. Ya Pak, hadir. Nah, itu kalau nggak jawab tak corek nanti presensinya. Baik, Saudara Ilham. Menurut penilaian saudara, apakah tepat tindakan Raja Sunda itu berkunjung ke Mojopahit? Tepat sekali, Pak. Tepat sekali. Alasannya apa? Yang dimana sudah Silakan Mas Ilham, tidak apa-apa, santai saja. Karena ingin menurunkan egonya, Pak, untuk melakukan silaturahmi. Oh, baik, terima kasih. Jadi karena menurunkan egonya untuk silaturahmi, maka Raja Linggabuana yang putrinya dilamar malah berkunjung ke Majapahit yang melamar. Itu ya Mas ya? Baik, terima kasih. Saudara Arif Irawan, selamat siang. Siang Pak. Apakah Anda sependapat dengan Saudara Ilham? Iya Pak. Loh, sependapat. Jadi nanti kalau kamu punya anak perempuan, saya lamar itu anak perempuan. Rumah kamu Jakarta, rumah saya Klaten. Maka kamulah yang akan datang ke Klaten. Begitu Mas Arif Irawan? Tidak Pak. Tidak. Lah tadi kamu sepakat dengan si Ilham. Mengapa sepakat? Sepakat dengan jawabannya, Pak. Oh, jadi karena menurunkan ego itu ya? Oke. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Saudara Petrus Gregorius, selamat siang. Saudara Petrus Gregorius, selamat siang. Halo, Saudara Petrus. Selamat siang, Pak. Oke, apakah saudara sepakat dengan jawaban Saudara Ilham tadi? Sepakat, Pak. Sepakat. Jadi menurunkan ego sepakat ya? Oke, baik. Ya, Pak. Saudara Octavianus, selamat siang. Octavianus Arnesto, selamat siang. Selamat siang, Pak. Apakah saudara sepakat dengan jawaban Saudara Ilham dan teman-teman yang lain? Sepakat, Pak. Sepakat. Baik. Jadi dalam rangka menurunkan ego. Gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi kita masih punya waktu 1 menit. Tolong di stop share-nya, Mbak. Jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Dan ini 1 session sudah cukup. Terima kasih sekali. Pak. Ya. Tidak bisa, Pak. Tidak silakan. bisa mengisi presensi, Pak. Pak, tidak bisa akses presensinya, Pak. Iya, Pak. Kalau pakai akun student pasti bisa, Mas. Sudah, Pak. Dia Linas, Sudah. Pak. Tidak bisa. Nanti kamu WA ke saya, nomor dan nama ya. Ya, Pak. Oke, Pak. Oke. Nah, Pak, tidak bisa diklik, Pak. Oh. Yang lain bisa? Sudah batas waktunya tadi, Pak. Bisa, Pak. Bisa, yang Pak. lain bisa, Sudah, Pak. Pak. Oh,
Oh, lewat waktu itu ya. Oke, nanti kirim ke saya ya. Baik, ini waktunya sudah hampir habis. Minggu depan adalah kelompok ketiga. Mudah-mudahan dengan presentasi ini nanti saudara semakin terbuka wawasannya sebagai calon-calon pemimpin. Terima kasih, selamat siang. Kita bisa bubaran dan semoga Tuhan memberkati saudara semua. Oke, selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya. Selamat siang, Pak.